Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini, di hari ini gue akan menginfokan dan mengupdate lagi seputaran Bitcoin, teman-teman ya. Jadi sebelum saya mulai ke technical analisisnya, ini ada hal yang penting juga mengenai event news ya untuk hari ini, khususnya nanti malam. Di sini itu mulai jam 8 malam ini ada FOMC member ya, William Speaks, ada speech juga dari salah satu FOMC member. Ya mungkin masih membahas seputar kenaikan suku bunga ya dan lain sebagainya, inflasi gitu ya. Dan kemudian di sini sekitar jam-jam 9 malam ya. Ya jam 9 malam ini juga ada untuk mengeluarkan data ISM ya, non manufacturing PMI. Ya, kemudian juga di jam 9 juga ini ada job opening. Kalau misalkan yang job opening ini mengenai data ketenaga kerjaan. Kemudian kalau yang ISM itu ya, teman-teman, jadi di sini indeks manajer pembelian atau PMI non manufaktur ISM ya, Amerika Serikat. Ya, jadi kalau yang PMI itu dikenal juga sebagai ISM Service PMI. Ini melaporkan bisnis indeks komposit dihitung sebagai indikator kondisi ekonomi secara keseluruhan untuk sektor non manufaktur. Nah, kemudian NMI adalah indeks komposit berdasarkan indeks difusi untuk 4 indikator dengan bobot yang sama. Ya, ini seperti aktivitas bisnis, ya, kemudian ini pesanan baru, kemudian ketenaga kerjaan juga, dan soal pengiriman pemasok. Nah, kalau misalkan nanti angkanya di atas 50% itu menunjukkan ekonomi sektor non manufaktur itu berkembang ya cukup oke gitu ya. Teman, kalau misalkan di bawah 50% ya berarti keterbalikannya. Kurang lebih seperti itulah, teman ya. Kemudian di sini ada red pentingnya itu sampai bintang 3 guys. Jadi bisa diperhatikan beberapa event news nanti malam yang cukup penting yang mungkin aja bisa berefek ke pergerakan market, khususnya cryptocurrency lah salah satunya. Oke. Jadi ini kita bahas untuk USD dominance dulu secara time frame 4 jam ya. Jadi ketika memang dia sudah breakdown ya dari triangle patternnya, ini akan saya hapus dulu teman-teman, ini pembahasan yang kemarin. So, dia ngetes ke box warna hijau ini yang kemarin juga sudah saya sampaikan untuk area target koreksinya. Kemudian di sini dia mendapati rebound, teman-teman, kita bisa lihat di sini rebound cukup signifikan, and then ngetes kembali di box warna kuning ini. Ya, di box warna kuning ini karena sebelumnya ini terakhir kali menjadi support ya untuk pergerakan si USDT dominance. Ya, ketika di break ya, kemudian dia coba masuk lagi, retest lagi, ini kena rejection nih. Ya, candle 4 jamnya. Kemudian di sini sempat break, cuman lanjut langsung ditekan mundur lagi, jadi seperti false break ya. Dia ngetes lagi, kemudian koreksi lagi sampai ke kisaran 7,4% nih. Nah, ini baru ada pemantulan sedikit teman-teman yang akan mendekati terhadap area EMA 34 ya, atau garis warna biru secara time frame 4 jamnya. Jadi kalau misalkan ya dia melanjutkan penguatan kembali, at least kita harus lihat dulu pertama di EMA 34 ini, kedua di box warna kuning ini. Ya, selama dia belum mampu close candle di atas area ini kisaran 7,79 sampai 7,82%, ya ini masih adanya possible atau kemungkinan untuk dia bisa turun lagi gitu. Ngetes lagi ke kisaran 7,4 7,5%. Tapi kalau misalkan area box kuning ini dia mampu close candle di atas area sini, ya ada kemungkinan lebih cukup besar untuk dia bisa melanjutkan penguatannya ke next target di box warna biru ini. Ya, di sekitar 7,94 sampai 99% lah, kisar-kisaran area itu ya untuk next target resisten pada USDT dominance. Jadi palingan bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk dua area terdekat ini ya. Reaksinya seperti apa kalau misalkan menjelang nanti malam dia kena reject, wah itu cukup baik untuk Bitcoinnya, terlebih khususnya untuk Bitcoin lah salah satunya gitu. Teman-teman, kalau misalkan dia mengalami mampu breakout ya melanjutkan penguatannya untuk Bitcoin, kita harus ataupun ya kita bisa melihat Bitcoin itu kembali tertekan lagi, chance-nya cukup besar kalau misalkan kita lihat USD dominance itu nanti malam melanjutkan penguatannya. Jadi memang bisa ditunggu juga untuk nanti malam ya, beberapa event news ini cukup penting lah ya untuk si Bitcoinnya. Next ini untuk si Bitcoin dominance secara time frame 4 jam ya. Jadi memang terakhir kali setelah dia breakdown dari triangle pattern, dari triangle support ini yang garis warna hijau ini ya, dia mantul persis di kisaran ini ya. Garis warna merah yang sudah saya infokan beberapa saat ke teman-teman sekalian itu di kisaran 43,14%-an. Di sini adanya reaksi, and then dia boom ya, cukup signifikan gitu mengalami kenaikannya, bahkan sampai ngetes ke box warna hijau atas ini yang sebelumnya menjadi area support atau tahanan pada Bitcoin dominance dan sempat menjadi resisten juga. Cuman langsung dia di drop lagi gitu ya, seperti fake false break gitu ya. Nah, sampai box warna kuning ini pun juga dibablas juga gitu. Sekarang posisinya dia sempat ngetes lagi ya, sempat mengalami penguatan kembali, cuman kena reject lagi nih.
Ya, jadi kalau misalkan dia close di bawah EMA34 ini, memang ada kecenderungan untuk dia bisa testing kembali di kisaran 43,14, 43,13% kembali. Ya, nanti baru kita lihat lagi reaksinya seperti apa ketika memang dia benar visit di kisaran sini, apakah dia mengalami pemantulan lagi yang cukup signifikan ya, atau malah dia melanjutkan penurunan kembali. Ya, tentunya akan berdampak pada altcoinnya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat untuk range-nya, dia hanyalah tersideways aja. Untuk bagian bawahnya itu di kisaran garis warna merah bawah ini ya, di bawah sini teman-teman. Akan saya coba garisin di sini. Nah, di sini dengan warna orange aja nih ya, di sekitar 43,14%, dan resistnya itu ada dua ya, di box warna kuning ini dan box warna hijau atasnya. Ya, jadi ini bisa diperhatikan kisaran 43,57 dan di kisaran 43,8%an, sekitar range area itu menjadi support dan resisten terdekat untuk si Bitcoin dominance. Jadi kalau secara RSI pun dia cuma tersideways aja, dan dari secara pergerakan pun ya dia hanyalah tersideways overallnya dari dua batas ini teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini nih. Nah, kurang lebih seperti ini. Dia tersideways di kisaran sini aja karena belum benar-benar mampu ya break di antara salah satu apa tuh maksudnya, salah satu resistance maupun support gitu. Dia belum mampu break, benar-benar break gitu. Cuman false break ya. Ini juga false break teman-teman. Ya, dan ini juga beberapa kali mampu mantul dengan cukup baik lah. Oke, ini sempat terfake out juga, cuman langsung close candle-nya di atas. Jadi ya secara overall dia hanyalah tersideways aja di kisaran-kisaran range yang tadi sudah saya sampaikan ya. Next untuk Bitcoin secara daily time frame ya. Jadi memang terakhir kali kita bisa lihat dia sudah nge-spike sampai di kisaran 20.700-an dolar, di mana di situ adanya golden ratio yang kemarin juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian di sini. Ya, tuh. Jadi retracement 0,6 di sekitar area situ dia testing, kemudian kena rejection. Ya, jadi ini adalah cukup wajar, dan dia sini posisinya lagi ketahan di retracement 0,3 atau sekitaran 19.800-an dolar, yang sebelumnya juga menjadi area support atau tahanan pada Bitcoin secara daily time frame ya. Jadi palingan kalau secara daily ya, ini mungkin akan saya hapus terlebih dahulu untuk Fibonya. Kemarin kan saya ambil dari swing high ke swing low-nya, maka ketika dia mengalami penguatan pun kita bisa lihat beberapa area resisten terdekat targetnya, dan ketika memang dia drop pun supportnya kita bisa lihat teman-teman ya, dia masih bermain di beberapa golden ratio ini ya. Jadi kalau misalkan palingan kita lihat dengan kondisi sekarang dari swing low terakhirnya dia ke swing high-nya dia, maka di sini memang dia lagi testing di adanya confluence of support. Sebelumnya ini menjadi support dari pergerakan sebelumnya, plus ada retracement atau ya retracement 0,5 sampai 0,382. Ya, di kisaran box warna merah ini adalah adanya confluence of support. Jadi kurang lebih ini adalah target ya koreksi yang cukup wajar untuk Bitcoin secara daily time frame. Jadi ketika memang dia udah going up ya, kemudian dia retest dulu koreksi ya, semoga area sini mampu menahan laju koreksinya Bitcoin untuk Bitcoin bisa melanjutkan penguatannya kembali. Nah, ini disclaimer dulu, penguatan kembali juga bukan artinya langsung bablas. Yang perlu diperhatikan tetap di area highs terakhirnya ada di sekitaran 20.700-an. Kalau area ini mampu ya di close candle di atas itu, kemudian next candle-nya juga konfirmasi bullish candle, ini adanya kecenderungan untuk dia bisa melanjutkan penguatan ke next area target kisaran 21.500-an sampai 21.800-an dolar. Jadi area situ dulu yang perlu diperhatikan sama teman-teman sekalian. Jadi nggak muluk-muluk ya terbang tinggi gitu ya. Tapi kalau misalkan area sini pun gagal di maintain ya, sampai di retracement 0,6 pun di kisaran 19.500 juga gagal dipertahankan sama Bitcoin ya, dia bisa melanjutkan penurunannya testing di loss area sebelumnya di sekitaran 18.800, 18.700 dolar ya. Ini masih possible untuk divisit sama si Bitcoin. Jadi bisa dulu diperhatikan untuk key level supportnya ya, beberapa golden ratio tadi yang sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Lihat dulu reaksinya seperti apa, apakah dia mampu maintain dengan cukup baik untuk bisa melanjutkan penguatannya, atau malah di area sini terbreakdown kembali untuk dia melanjutkan endorsernya ke next support Bitcoin secara daily time frame. Dan secara overall dari RSI pun dia belum sampai ngetes ke level 50 gitu ya, dan masih berada di bawah level 50, berarti pergerakan secara daily pun ya nggak begitu terlalu signifikan lah ya. Kalau misalkan dari RSI-nya pun masih di bawah level 50. At least kalau misalkan kita mau lihat dia rally cukup lumayan gitu ya, naiknya lumayan oke dan lain sebagainya, dia harus berhasil break terhadap level 50 ya secara RSI daily-nya. Oke, next ini untuk Bitcoin secara time frame 4 jam. Terakhir kali kita lihat sudah mampu breakout and then tertahan beberapa kali nih ya di area resisten di area resisten yang sama di sini
Ya ini satu, dan ini terakhir kali ya sempat nge-spike langsung di close candle tetap di bawah. Ini di box warna biru ini di sekitar 20.300-an sampai 20.500-an dolar gitu. Karena kita bisa lihat juga terakhir kali di sini ya nih. Ya, ketika dia drop ya adanya sideway di area sini menjadi area resisten yang cukup penting. Dan ini berfungsi juga pada pergerakan sekarang ini, dia belum mampu close di atas area sini. Palingan dia sekarang ini lagi ngetes di area support ya di box warna hijau ini. Ya, sebelumnya jadi tahanan juga pada Bitcoin, plus juga ada confluence of support terhadap area sini, adanya EMA 34 atau garis warna biru ini secara time frame 4 jam. Jadi ini adalah area yang benar-benar perlu diperhatikan sama teman-teman sekalian ya. Untuk posisi sekarang ini apakah mampu dipertahankan? Kalau misalkan dia nggak mampu dipertahankan pun ya dia bisa melanjutkan penurunannya ke lowest area sebelumnya di sekitar 19.400 19.500 dolar. Tapi kalau misalkan mungkin teman-teman lihat, wah ini kayaknya double top bro, ya bisa aja gitu ya. Kalau misalkan let's say ini top 1 dan ini top kedua, and then untuk bagian neckline-nya itu di area kisaran sini teman-teman, di sini kisaran box warna kuning bawah ini ya, kisaran 19.400 19.500 dolar. Nah, kalau misalkan area ini mampu close candle di bawah 19.400 dolar ya, ini adanya kecenderungan untuk dia bisa melanjutkan penurunannya kembali. Misalkan dia ini drop, kemudian di area sini juga dia mampu jebol lagi gitu ya. Wah, ini potensinya bisa aja drop lebih dalam ke kisaran 18.600 sampai 19.000 dolar itu possible gitu ya. Jadi memang perlu sekali diperhatikan sekarang area sini ya. Di sini adanya confluence of support di kisaran box warna hijau ini, dan next lagi di neckline dari double topnya ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk area-area support dan juga resistance yang perlu diperhatikan secara time frame 4 jam. Dan ini sedikit tambahan juga untuk secara time frame 1 jamnya teman-teman ya. Ini akan saya hapus dulu. Ya, secara time frame 1 jamnya pun yes, ini menjadi area yang lagi coba di maintain atau dipertahankan sama si Bitcoin. Jadi kalau misalkan pun kita pakai Fibo nih ya, dari swing low ke swing high-nya pun ya di sini, ini adalah menjadi area target koreksi yang cukup wajar. Dan sekarang ini dia benar-benar coba mempertahankan atau maintain di kisaran retracement 0,6 sampai 0,5-nya dari pergerakan si Bitcoin. Ya, jadi ini dulu area terdekat yang perlu sekali diperhatikan sama teman-teman sekalian yang dan harus wajib dijaga oleh si Bitcoin. Ya, kemudian ada sedikit ya teman-teman, ini kalau misalkan kita lihat bagian top dari si pergerakan atau price actionnya ini seperti create yang namanya higher high ya. Cuman kalau misalkan kita bandingkan dengan RSI-nya, di sini create yang namanya lower high. Ya, di sini adanya divergent. Jadi kurang lebih seperti ini, bearish divergent nih ya. Untuk bagian top price action-nya dia malah create seperti ini, dan untuk RSI-nya dia create lower high. Ya, jadi memang ini adanya biasanya kalau namanya bearish divergent itu kecenderungan untuk dia bisa melanjutkan penurunannya. Cuman bukan berarti fix atau pasti balik lagi gitu teman-teman ya. Jadi palingan kalaupun dia mampu maintain di kisaran area sini yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian, ini masih adanya kemungkinan untuk dia bisa melanjutkan penguatannya kembali, at least ngetes lagi ke kisaran 20.400 20.600 dolar itu masih ada possible. Kalau misalkan area sini itu mampu dipertahankan di kisaran 19.800-an dolar gitu. Ya, tapi kalau area ini jebol ya dia bakalan testing kembali di neckline area yang tadi sudah saya sampaikan secara time frame 4 jamnya. Jadi palingan itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa membantu, dan jangan lupa analisa kembali sebelum exit decision asset transaksi masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Some profit.